Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir,
Ah, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita mulai ibadah kita untuk hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kasih karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kami, kekuatan, umur panjang yang kami boleh lalui 1 minggu yang lalu. Tuhan sudah memberkati kami. Dan hari ini ya Bapa, kami akan duduk diam, kami akan memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, urapi kami Bapa, siapkan hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh fokus untuk memuliakan nama-Mu. Ambil alih semua ibadah kami ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berbicaralah Tuhan dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan pakai semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang sama-sama kita berkata, amin. Amin. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur 91. 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudaraku, dimanapun saudara berada, baik di rumah-rumah, bahkan dimanapun saudara berada saat ini. Mari tiba saatnya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Saya percaya sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sebelum melakukan segala hal, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidup kita. Terima kasih. Mari saudaraku, buka hatimu, arahkan hatimu. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku coba, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh glory. Sharabaya, rabaya, 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 rabaya. Oh sharabaya,
percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hosana ya Rabb Yesus. Shira ya Rabb Yesus, ya Rabb Yesus, ya Rabb kami, Tuhan, kami tahu bahwa memang Dia mau sia-siakan pengorbanan Tuhan yang telah berkorban untuk kami, Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami, Bapa. Kau telah tebus kami dengan darah-Mu, Tuhan. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari lihat kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Sherabaya rabaya Tuhan, Kau telah selamatkan kami, Bapa. Dan kami sudah menyembah Engkau dan Tuhan Yesus. Kiranya penyembahan kami adalah penyembahan yang berkenan untuk-Mu ya Tuhan Yesus, yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Lebih lagi Tuhan, kami akan bersorak-sorai bagi-Mu untuk menyenangkan Engkau, untuk meninggikan Engkau, karena kami tahu Kau Allah, Kau Tuhan yang senang menerima puji-pujian kami. Terimalah sorak-sorai kami Bapa, kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siap bersorak-sorai? Amin. Saya percaya dimanapun saudara-saudara berada, ketika sorak-sorai saudara dinaikkan, itu akan menyenangkan nama Tuhan saja. Bisa membuka hati Tuhan. Ketika hati Tuhan terbuka, maka apapun yang saudara minta, Tuhan akan berikan. Haleluya, amin. Mari bersorak-sorai bagi Dia, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya Dia penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Katakan Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Bertepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari, dimanapun saudara berada, bertepuk tangan bagi Dia, karena Tuhan kita Allah yang senang dengan menerima sorak-sorai kita. Haleluya. Lebih lagi kita akan pujian. Muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya Dia penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan.
Bersorak-sorai lagi, bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperan ganti kita. Untuk tangan dulu Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya, dan selamatkan jiwa kita. Sama-sama angkat katamu, katakan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan, dia perlindungan dan pengharapan. Yes, haleluya. Kita bersorak-sorai bagi dia saudara. Tiba saatnya kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi terjadi di Asia Trid. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penilaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Saudaraku yang terbaik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita, saudara, untuk berkat Tuhan. Dan setelah itu juga kita nanti akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sambut korban syukur, saudara. Hidup yang baru dan menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Serahkan pada hamba ini. Mari kita akan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita di dalam. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar Tuhan, karena salibmu kami hidup, karena salibmu kami benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas karya salibmu bagi kami ya Tuhan. Kami ucap syukur atas segala yang Kau berikan bagi kami. Bagi kami itu semua kasih karunia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap daripada kami ya Tuhan. Baik aku yang berbicara, Tuhan penuhi setiap daripada hati pikiran Tuhan. Berkati ya Tuhan, taruhkan kebenaran-Mu di dalam bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Supaya setiap apa yang aku katakan Tuhan, itu keluar yang daripadamu ya Tuhan sendiri. Dan Kau mau mengajar setiap daripada kami Bapa. Berkati setiap umat-Mu, umat percayamu ya Tuhan, biar mereka juga Kau urapi. Dan biar kami sama-sama belajar dari kebenaran sabda firman-Mu. Dan kami diubah. Terima kasih Roh Kudus, terus bersama dengan kami. Dan akan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam satu perikop, yaitu kisah Paulus yang terambil dari Kisah Para Rasul 9, yaitu mengenai Saulus bertobat. Kita sudah mengenal seorang Paulus yang sebelum dia bertobat itu adalah bernama Saulus. Saulus ini adalah seorang rasul Tuhan Yesus Kristus, dan juga dia seorang yang membentuk kekristenan, membentuk suatu dasar-dasar kekristenan di dalam perjanjian baru. Saulus ini juga seorang yang mempunyai kontribusi begitu besar di dalam kekristenan, yaitu bahkan juga di dalam penulisan Alkitab. Karena dari 27 kitab ataupun surat di dalam perjanjian baru, 13-nya itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan yang paling luar biasa, dia bukan hanya seorang rasul, tetapi dia dipanggil dari seorang Saulus yang ada seorang penganiaya jemaat. Baik, sebelumnya kita akan baca dulu firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Mari saudara, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15, kita akan baca sama-sama, saya akan bacakan juga bagi saudara. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, ayat ini mau menyatakan tentang panggilan Tuhan Yesus Kristus kepada Saulus, atau nanti kita akan kenal dia sebagai Paulus. Dari latar belakang ini kita mengetahui bahwa Saulus adalah seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi, lahir dari keluarga Yahudi, tetapi dia berwarga negara Romawi karena dia lahir dari Kilikia, dari sebuah tempat yang bernama Tarsus. Itu adalah di bawah pemerintahan Romawi, dan dia secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan Romawi. Dan Saulus ataupun Paulus ini adalah seorang yang dari suku Benyamin. Benyamin ini adalah ada dua suku yang disebut sebagai suku Yehuda, yaitu Yehuda dan Benyamin. Suku ini tidak bercampur kawin. Kalau yang satu lagi adalah yang beribu kota di Samaria. Dan jadi Saulus ini adalah benar-benar seorang Yahudi yang dari asal mulanya. Saulus hidup di tahun 3 sampai dengan 67 Masehi. Kira-kira umur Saulus itu 64 tahun. Saulus ini menguasai bahasa yang saya catatkan, itu dia menguasai bahasa Yahudi dan bahasa Yunani. Nanti hal-hal inilah yang akan dipakai Tuhan untuk pemberitaan Injil. Dan Saulus diajar oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Gamaliel. Dari Gamaliel ini juga saya catat bahwa dia seorang pemimpin Yahudi. Sebetulnya dia bukan sekedar rabi, tapi dia seorang raban. Raban itu setingkat lebih tinggi dari rabi, karena dia diterima oleh ketiga mazhab di agama Yahudi, yaitu mazhab Saduki, mazhab Farisi, dan juga mazhab Semai. Dan Paulus ini besar di suatu masa kecilnya, dia itu belajar di kotanya, yaitu dibesarkan dengan budaya Yunani, berarti bahasa Yunani, dan juga oleh filsuf-filsuf. Jadi dia besar dengan filsafat, dan dibesarkan, dan selanjutnya dia belajar dari seorang Gamaliel, seorang Yahudi, seorang rabi Yahudi di Yerusalem. Dan Saulus ini juga dikenal sebagai seorang ahli Taurat, dan juga ahli Taurat dari mazhab Farisi, sebuah mazhab yang begitu keras, sebuah mazhab yang begitu memegang teguh Taurat, dan sebuah mazhab yang sangat mendominasi di dalam pengajaran agama Yahudi di Yerusalem atau keseluruhan Israel. Dari keseluruhan ini, latar belakangnya dari penulisan surat Paulus adalah surat 1 Tesalonika, dan itu tercatat saya ambil dari narasumber Wikipedia. Di situ dikatakan surat Tesalonika ini adalah surat pertama atau dokumen tertua Perjanjian Baru. Baik, kita mau belajar dari apa yang kita dengar dari Paulus. Apa yang dapat kita pelajari dari Paulus ini atau dari Saulus? Pertama, kita mau belajar dari kehidupannya. Saulus ini dari awal mulanya dia membangun imannya. Dia membangun iman dengan cara dimuridkan. Dari kecil dia dimuridkan, dia bergaul dengan filsuf-filsuf, dia bergaul dengan orang-orang yang di dalam filsafat, dan sewaktu dia besar, dia belajar dari Gamaliel, seorang yang begitu luar biasa di dalam pengajaran, seorang yang begitu dihormati, seorang guru besar dalam agama Yahudi. Saulus ini juga belajar tentang hukum Taurat yang begitu dalam. Berarti mungkin kalau zaman sekarang kita tahu bahwa pengajaran ini kita juga tahu di sekolah-sekolah. Dia juga mungkin kalau kita tahu adalah sekolah-sekolah teologi yang kita dengar saat-saat ini. Jadi Saulus itu tidak hanya diajar oleh orang-orang biasa, tapi dia masuk ke dalam suatu sekolah mengenai teologi hukum Taurat. Dan yang luar biasanya lah, Saulus itu dimuridkan. Dia mengikuti seorang guru yang bernama Gamaliel. Dan di sini saya mencatatkannya bahwa Saulus tidak hanya sekedar dimuridkan atau diajar oleh Gamaliel. Dia hidup bersama Gamaliel. Artinya apa? Dia dimentor oleh Gamaliel. Mentor itu seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Dia ajarkan kepada murid-muridnya. Bukan hanya 1-2 pertemuan, tapi di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan sehari-hari, Yesus mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya belajar dari Yesus. Murid-muridnya dimentor oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus ini juga. Dia dimentoring oleh Gamaliel. Nah, ini juga yang
yang kita mau dilakukan oleh kita, dan juga gereja ini, gereja GBI Gereja Residen telah melakukan hal itu. Kita dimuridkan, kita mulai memasuki pengajaran-pengajaran, kita telah dimuridkan. Walaupun secara pertemuan mungkin kita seminggu sekali, tapi kita telah dimuridkan. Dan inilah yang membuat seorang Saulus itu mempunyai suatu dasar yang kuat di dalam kerohaniannya, di dalam pengetahuan akan Taurat Tuhan. Jadi memang salah satu hal yang mendasar daripada sifat daripada Saulus ini adalah dia membangun dasar iman dari Taurat Tuhan. Dan ini juga yang kita mau belajar dari Saulus. Waktu kita mau melakukan sesuatu, kita harus membangun dasar. Dasarnya adalah firman Tuhan. Dasarnya adalah pengetahuan akan firman Tuhan. Dasarnya adalah mengetahui setiap hukum-hukum Tuhan. Dan dasar kita adalah Alkitab. Kita mau mengikuti teladan Paulus, kita harus membangun dasar. Sebelum kita melayani, kita harus membangun dasar. Dan saran saya, setiap daripada kita harus belajar dalam hal teologia dari firman Tuhan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya pendeta-pendeta, tapi setiap jemaat, setiap daripada kita belajar teologia. Karena inilah mendasari kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan kita lewat firman Tuhan ini. Baik, hal kedua yang saya catatkan mengenai Paulus adalah seorang yang militan, seorang yang memegang teguh terhadap keyakinannya. Kita melihat bahwa Saulus ini, dia menerapkan ajaran-ajaran Taurat. Saya bukakan di dalam Filipi 3 ayat 5 dan 6. Di situ Filipi 3 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tetap pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, kata Saulus. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Saulus ini seorang militan, seorang yang saya bisa katakan dia seorang berintegritas dalam memegang hukum Taurat. Walaupun dia penganiaya, tapi dia seorang yang berintegritas. Dia seorang yang memegang Taurat begitu kuat. Walaupun karena dia belum mengenal Kristus, dia tidak punya kasih itu. Dan di Wahyu 3 ayat 16 itu juga dikatakan bahwa ini mengenai kesuam-suaman kuku. Saya mau bacakan sedikit karena ini penting. 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Di sinilah dikatakan bahwa kalau kau tidak suam-suam kuku, engkau akan dimuntahkan. Saulus masuk di mana? Dan kita masuk di mana? Di sini Saulus saya katakan dia berada di area yang mungkin kalau saya bedakan dingin dan panas, panas mungkin kebaikan dan dingin adalah kejahatan. Paulus berada di area yang dingin. Nah, di Paulus inilah seorang yang sangat begitu jahat, seorang yang memegang teguh Tuhan mau pakai. Jadi mau saya katakan di sini adalah seorang yang begitu luar biasa, seorang yang memegang teguh keyakinannya, itu yang akan dipakai Tuhan. Baik dia jahat, baik dia baik sekalipun, Tuhan akan pakai itu. Dan orang yang suam-suam kuku, maaf, dimuntahkan, dibuang. Sekalipun orang itu ada di dalam gereja, sekalipun dia pelayan jemaat, sekalipun dia seorang pendeta, akan dimuntahkan. Jadi dari pengajaran inilah kita mengenal Saulus atau Paulus inilah kita mau belajar bahwa kita harus panas atau dingin, jangan di tengah-tengah. Dan yang ketiga, seorang Saulus juga dia meminta surat izin dari imam besar untuk menyesah orang percaya. Dari Kisah 9 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan bahwa Paulus mendatangi imam besar dan dia meminta izin atau surat untuk menyesah jemaat. Di sini kita tahu begitu luar biasanya. Kita jangan memandang ini menjadi suatu kejahatan, karena itu dari sudut pandang orang Kristen. Kita harus memandangnya dari sudut pandang orang Yahudi. Apa yang dilakukan oleh Saulus ini adalah dia menegakkan hukum Taurat. Yaitu mereka percaya bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka percaya tidak ada Allah lain selain Yahweh. Jadi orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah orang-orang bidat, orang-orang yang telah menistakan Tuhan. Dari dasar itulah Paulus atau Saulus itu membenci orang Kristen karena mereka menistakan Yahweh. Nah, atas dasar itulah juga bahwa Tuhan melihat hatinya, bahwa dia begitu berintegritas terhadap agamanya dan keyakinannya, dan Tuhan pakai itu. Dan selanjutnya sikap militan yang dilakukan Paulus selanjutnya adalah
dan itu terbawa waktu dia menjadi seorang rasul Yesus Kristus. Itu ada di Galatia 2 ayat 11 dan 12. Di sini dikisahkan sewaktu Petrus bersama Saulus sedang makan bersama, itu di suatu tempat di mana ada orang-orang Yunani, yaitu orang-orang yang dikatakan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang tidak bersunat. Dan saat itu ada rombongan Yakobus datang, orang-orang Yahudi datang ke tempat itu, dan Petrus pindah. Dan dia tidak bersama-sama dengan orang-orang yang tidak bersunat lagi atau orang-orang Yunani, dan dia pindah karena Petrus takut bahwa dia akan dikatakan bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat. Nah, disinilah Paulus menegur atau menentang Petrus. Dia katakan, kalau engkau bersama-sama dengan orang, dan engkau menginginkan orang-orang yang tidak bersunat itu sama seperti engkau harus dapat juga menerima mereka. Nanti kita bisa baca itu di Galatia 2 ayat 11 dan 12. Di situ Paulus mau menegakkan bahwa setiap orang yang menerima Kristus itu tidak lagi dibedakan bersunat atau tidak. Karena yang sunat hati adalah sesungguhnya yang dinyatakan oleh Kristus Yesus kepada setiap daripada kita. Dan di situ nanti kita akan lihat perubahan-perubahan yang akan dialami oleh Petrus. Baik, dari hal pertama yang saya catatkan bahwa tadi, yang pertama adalah dia membangun dasar pengetahuan akan firman Tuhan. Lewat Taurat Tuhan diajar oleh Gamaliel, dia dibesarkan. Dan hal yang kedua, dia seorang memegang teguh keyakinannya. Di sini adalah bentuk integritas daripada seorang Paulus, memegang teguh keyakinannya, melakukannya. Dan itu yang kita harus belajar daripada Paulus. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya. Di sini saya catatkan dia berdampak. Dia sangat berdampak. Kita mau lihat apa-apa saja yang membuat dia bisa begitu berdampak di dalam kekristenan. Dia bisa begitu berdampak di dalam perjanjian baru. Kisah 9 ayat 5 dan 8, ayat 5 sampai dengan 6 itu menuliskan seperti ini. Di situ dikatakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu, tapi bangunan dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, ini kisah mengenai perjalanan Saulus ke Damsyik atau yang sekarang disebut Damaskus. Di dalam perjalanan itu dia menjumpai Yesus Kristus sendiri yang menjumpai dia dan menyatakan kau harus kenapa engkau aniaya aku? Dan saat Paulus bertanya, Yesus katakan aku adalah Tuhan. Dan dia harus berjalan. Nah, di sini kita melihat bahwa Saulus taat akan perintah Tuhan. Dia taat atas panggilan Tuhan. Padahal dia tahu Tuhan yang memanggil dia saat itu adalah Tuhan yang tidak boleh dipercaya, karena itu bertentangan dengan dia sebagai seorang Farisi. Tapi di sini Saulus mau taat atas panggilan Tuhan tersebut. Kedua, apa yang dampak? Bagaimana cara Paulus bisa berdampak? Dia atau Paulus melakukan panggilan Tuhan tersebut dan memilih untuk memberitakan nama Tuhan ke bangsa-bangsa. Itu dikatakan di Kisah 9 ayat 15-16, yaitu kita baca pertama kali tadi, bahwa Tuhan memanggil Paulus, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, di sini adalah panggilan Tuhan kepada Paulus atau suatu rencana Tuhan kepada Paulus. Di sini kita mau lihat bahwa Saulus dipanggil bukan karena dia seorang penganiaya atau apapun, tapi Tuhan telah melihat hatinya dan Tuhan telah menetapkan rencananya kepada Paulus. Kita tahu kitab Yeremia menuliskan, rancanganmu bukanlah rancanganku, tapi rancanganmu adalah rancangan penuh dan bisa datang untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Artinya apa? Tuhan telah merancangkan bahwa Paulus akan menjadi seorang rasul untuk memberitakan firman kepada setiap orang, kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, agar setiap berita Injil ini dapat diberitakan. Dan di sini Saulus taat atas perintah Tuhan dan melakukan. Poinnya adalah melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersaksi. Bagaimana caranya Paulus dapat berdampak? Yaitu bersaksi. Kisah 9 ayat 20, di situ dikatakan bahwa Paulus bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesia. Dan bersaksi ini yang luar biasa, dia bersaksi di Damsyik. Dan itu, di situ banyak orang Yahudi yang mereka mau mendengarkan Paulus untuk menyesah orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan atau orang-orang percaya. Dan di situ saat mereka orang-orang percaya juga takut Paulus mau datang, dan di situ saat mereka mendengar Paulus datang,
dan mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Mesias, mereka terheran-heran. Kenapa seorang yang tadinya mau membunuh, tapi sekarang dia memberitakan Yesus adalah anak Allah. Di sini perubahan terjadi atas Paulus. Dan dia mau bersaksi. Paulus mau bersaksi, dan yang luar biasa dia bersaksi, dan itu dia bisa dibunuh di tempat itu juga karena dia bersaksi tentang Yesus adalah anak Allah. Dan yang keempat, di situ dikatakan di Kisah 9 ayat 27 sampai dengan 29, Paulus mengajar di tempat tersebut. Artinya apa? Bagaimana cara kita bisa berdampak? Dan cara Paulus adalah seperti yang tadi saya katakan, bahwa dia telah taat melakukan perintah Tuhan, dia taat atas perintah Tuhan, panggilan Tuhan, dan melakukan panggilan Tuhan, dia bersaksi dan dia mengajar. Dan ini juga kita mau belajar dari Paulus, saudara-saudara. Saat kita taat, kita melakukan perintah Tuhan, kita bersaksi tentang Tuhan, kita mulai masuk ke dalam pengajaran. Kita mulai mengajar setiap orang. Setiap perkataan kita kepada orang itu bukan lagi main-main, tapi kita harus mengajar, memberitakan firman Tuhan. Baik anak muda, baik orang-orang dewasa, mulailah mengajar firman Tuhan, mulailah taruh firman Tuhan di mulutmu dan untuk mengatakan pada orang lain. Percayalah, firman Tuhan itu akan bekerja kepada setiap orang dan setiap orang akan diubahkan. Hal yang keempat daripada Paulus yang dapat kita pelajari yaitu Paulus meninggalkan warisan atau meninggalkan legacy. Artinya apa, saudara? Di dalam kehidupan ini kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita bukan hanya lahir, terima Yesus, melayani, dan ya sudah, jadi orang Kristen saja. Tidak. Kita harus punya legacy, kita harus punya warisan. Apa warisan kita kepada anak-anak kita? Apa warisan kita kepada keluarga kita? Apa warisan kita kepada bangsa ini? Apa warisan kita kepada dunia? Paulus telah melakukan itu, dan apa yang Paulus tinggalkan kepada kita yaitu legacy. Pertama, warisan Paulus adalah satu set catatan di sini. Injil menyebar ke bangsa-bangsa non-Yahudi, bahkan sampai Indonesia. Jadi apa yang kita terima saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah satu karya Paulus kepada bangsa-bangsa. Masuk kepada Indonesia yang begitu jauh. Walaupun kita sama-sama Asia, tapi begitu jauh, itu bisa masuk. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Paulus ribuan tahun yang lalu, itu berdampak sampai hari ini. Indonesia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disitulah kita akan sama-sama bersorak-sorai nanti di akhirnya kita akan bisa mengucapkan terima kasih atas pelayananmu. Dan di hal yang kedua, apa legacy yang ditinggalkan oleh Paulus? Paulus meninggalkan legacy yang luar biasa dalam Perjanjian Baru. Dia berisikan 13 surat tulisan Paulus. Di sini kita bisa lihat bahwa 13 surat ini begitu dominan, artinya 50% kurang sih, karena ada 27 kitab atau surat di dalam Perjanjian Baru. Tapi itu sangat mendominasi iman Kristen, mendominasi pemikiran-pemikiran Kristen dari Paulus inilah. Nah, di sini kita mau belajar bahwa seorang yang pintar, seorang yang luar biasa yang belajar firman Tuhan tidak boleh disembarangkan. Dia itu akan meninggalkan legacy yang luar biasa. Kita pernah dengar lah bahwa mengalir, ikutin Roh Kudus saja, itu baik. Tapi kalau tanpa pengetahuan firman Tuhan, itu kita akan meleset, atau kita akan menjadi penyesat-penyesat. Tapi kalau kita belajar, seperti seorang Paulus, dia belajar firman Tuhan, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan meninggalkan legacy yang begitu luar biasa, dan legacy itu tidak akan lekang oleh waktu, sampai kesudahan zaman. Itu akan dipenuhi. Setiap orang akan menerima Kristus Yesus karena legacy yang kita tinggalkan. Di sini juga dikatakan bahwa saya tuliskan Saulus membangun doktrin iman Kristen yang benar. Nah, di Perjanjian Baru itu juga banyak dikatakan ya, pengajaran-pengajaran Paulus inilah yang membangun iman Kristen. Saya katakan satu di Galatia 2 ayat 16a, di situ dituliskan bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman dalam Kristus Yesus. Ini yang berkata seorang ahli Taurat. Bukan orang biasa, ahli Taurat. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia tahu ahli Taurat. Tapi dia katakan kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman dalam Kristus Yesus. Dan inilah Paulus, seorang yang membangun dasar yang begitu kokoh di dalam kekristenan. Dan apalagi yang kita ajarkan yang diajarkan oleh yang legacy yang ditinggalkan oleh Paulus adalah pola pelayanan. Dia meniru pola pelayanannya Yesus. Di sini pola pelayanannya adalah dia pola pelayanan dalam tim.
Paulus pernah satu tim dengan Barnabas, tapi sewaktu Barnabas menolaknya, dia gabung dengan Silas. Disitulah dia membentuk satu pelayanan dalam tim. Artinya kita mau belajar dalam hal ini bahwa kita harus belajar juga dalam pelayanan adalah sebuah tim. Dan hal yang kelima dari legasi yang ditinggalkan Paulus adalah kaderisasi. Ini sangat penting karena seorang Paulus pun adalah kaderisasi dari Gamaliel. Dan seorang Paulus mengkader yaitu Timotius. Dan Timotius di masa mudanya itu begitu luar biasa. Bahkan dia menjadi tanda kutip gembala suatu jemaat di tempat di mana pelayanan. Artinya apa? Dia mempersiapkan dari masa mudanya seorang kader untuk pemberitaan Injil Kerajaan Surga. Di sini menjadi pertanyaan kami atau pertanyaan kita adalah apa waris yang harus kita tinggalkan bagi anak-anak kita, bagi kekristenan, apa waris yang akan kita tinggalkan. Satu hal, saya mengingat satu ayat di Amsal 1 ayat 17. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Injil Kristus, takut akan Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan di dalam dunia ini dapat kita terima karena kita mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya. Kita takut akan Dia. Takut ini bukan takut seperti seorang yang takut ke kamar mandi atau apa, bukan. Tapi seorang yang hormat, seorang yang memegang teguh atas perintah-perintah Tuhan, seorang yang belajar firman Tuhan, itu adalah yang disebut takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4 juga dikatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 3 hal ini dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini hal yang sangat diperhatikan oleh manusia. Tapi takut akan Tuhan membuat kita memperoleh 3 hal ini. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Artinya memang fokus bahwa kerajaan Allah, fokus kerajaan Allah. Bekerjalah di dalam kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Lalu kesimpulan dari segala hal yang kita terima dari pengajaran pada hari ini adalah bahwa seorang Saulus yang setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia membentuk suatu pengajaran, membuat sebuah dasar yang kokoh dalam kekristenan. Apa yang kesimpulan kita ambil dari segala sesuatunya ini? Pertama, Paulus adalah seorang membangun dasar iman, membangun dasar. Dia harus dimuridkan. Setiap daripada kita harus juga membangun dasar iman kita atas firman Tuhan, dan kita harus dimuridkan. Anak-anak harus dimuridkan, orang tua harus dimuridkan, orang yang baru lahir baru harus dimuridkan, pengerja-pengerja harus dimuridkan. Karena itu yang membuat dasar iman kita. Kedua, kita harus teguh dalam keyakinan kita. Kita harus berintegritas. Dimanapun kita berada, kita harus sesuai dengan firman. Bukan karena di gereja atau dimanapun. Tapi saat kita tidak ada seseorang pun, kita harus berintegritas. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran pun kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus berdampak dengan cara kita memenuhi panggilan Tuhan dan bersaksi. Jadi bila mana ada panggilan Tuhan yang telah kita terima, kita harus melakukannya. Apa panggilanmu? Menjadi pemain musik kah? Menjadi pemberita firman kah? Menjadi pelayanan jemaat kah? Koinonia kah? Kau harus melakukannya dengan sungguh dan memenuhi panggilanmu dan bersaksi atas kebaikan Tuhan lewat panggilan yang Tuhan lakukan kepadamu. Keempat, kita harus meninggalkan warisan, adalah legacy, kepada anak cucu kita, kepada lingkungan kita, bahkan terlebih ada pada kekristenan. Dan dari situ semua kita akan lihat bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Baik, itu saja yang kami sampaikan, yang saya sampaikan mengenai Rasul Paulus, seorang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita mau belajar dari seorang Rasul yang luar biasa ini, dan kita mau hidup di dalam juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan melalui Rasul Paulus. Baik, kita mau berdoa, kita mau akhiri penyampaian firman Tuhan ini. Bapak, kami ucap syukur atas berkat firman-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Biar setiap apa yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, itu akan membangun iman percaya kami. Kami akan terus berdiri kokoh di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Kami akan berdampak lewat kesaksian, lewat panggilan kepada kami, dan kami akan meninggalkan legacy Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap daripada kami, berkati umat percayamu yang nonton secara online ya Tuhan, berkati dan jamah setiap daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
tanganmu, ku di hatimu, di pikiran, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Kita akan mendengarkan firman sepekan yang bertugas kemasih. Shalom saudara, kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini. Jika kondisi saudara memungkinkan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati dan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah online Bapa. Kami sudah menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, semua kami diberkati Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami Bapa, kami boleh belajar dari seorang Saulus Tuhan, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tapi Tuhan sanggup ubahkan dia Bapa menjadi pelayan Tuhan, menjadi Paulus. Bapa yang baik, ajar kami Bapa untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami mau Tuhan belajar apa yang Tuhan mau. Kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapa Richard. Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-mahripat Tuhan, pengertian Bapa, supaya terus melayani Tuhan dimanapun dia boleh beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo beserta keempat wakilnya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia Bapa, terlebih di era Pentakosta ketiga, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan memberkati akan kepala rayon kami, Bapak Pendeta Andi Markus di Rayon 18. Tuhan juga memakai dia Tuhan untuk pelayanan Tuhan di kota kami Bekasi. Tuhan memberkati kehidupannya. Kami yakin percaya hidupnya juga akan menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Gereja GBI Grand Resident Tuhan, Bapak Nathan Karangan. Tuhan memberkati Bapak gembala kami ini Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat marifat. Tuhan terus pakai penggembalanya dimanapun dia boleh melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terlebih untuk rencananya Tuhan dalam pelayanan di keluar kota Bapak. Kami percaya semua ini rencana Tuhan. Kami yakin percaya dalam pelayanannya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Agnes. Tuhan juga memberkati kehidupannya. Tuhan terus tambahkan hikmat marifat. Tuhan berikan kesehatan. Biarlah Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami serahkan keluarga besar mereka Bapak, anak-anak mereka, cucu menantunya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan di tempat ini Tuhan secara online Bapak. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Apapun yang boleh kami lakukan dengan takut Tuhan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana kami boleh berada, berdiri di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar damai sejahtera ada bersama-sama dengan bangsa kami ini Tuhan. Terlebih Tuhan di era, di masa-masa pandemi Tuhan, kami percaya Bapak, kami akan segera dilepaskan dari masa-masa pandemi Tuhan. Kami semua akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kau memberkati pemerintahan kami Bapak, dari Bapak Presiden sampai yang paling rendah di tingkat RT dan RW. Tuhan berikan roh yang takut Tuhan. Tuhan berikan hikmat supaya setiap keputusan yang diambil semuanya adalah baik, membawa kedamaian atas bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati aparat-aparat pemerintahan kami Tuhan. Berikan mereka juga Tuhan roh yang takut Tuhan, supaya dalam membawa dalam tugas mereka Tuhan, nama Tuhan juga akan dimuliakan. Bangsa ini akan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapak untuk gereja kami GBI Grand Resident, di mana kami boleh ada tinggal Tuhan. Memberkati gereja kami Tuhan. Bila keberadaan kami di perumahan Grand Resident Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Bapak, dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang boleh beribadah online pada hari ini Bapak, dimanapun kami boleh beribadah. Kami yakin percaya Bapak, kami akan diberkati Tuhan. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang memiliki beban yang berat kami percaya Tuhan sudah berikan kelegaan. Yang terikat Kau lepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan Bapak. Kiranya Engkau memberkati urapi Tuhan, supaya boleh kami pakai dalam pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sebentar juga kami akan akhiri ibadah online kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah online kami kembali pada aktivitas kami Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, angkat tangan saudara, buka hati saudara, supaya saudara bisa menerima berkat yang tak terhingga dari Allah Bapa di surga. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Kudus senantiasa menyertai memberkati saudara, dan apapun yang kau lakukan di dalam namanya, engkau akan dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
pagi, besar setia Tuhan, besar setia. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati.